Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, lagi-lagi mengeluarkan kebijakan yang mendapat sorotan publik. Deddy Mulyadi menyampaikan rencana kebijakan vasektomi atau KB pria sebagai syarat penerima bantuan sosial atau bansos masyarakat prasejahtera di Jawa Barat. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Jangan ambil bansos dari Jawa Barat itu kalau syaratnya harus vasektomi. Tapi kami masih memerlukan waktu untuk bisa mempelajari, karena penyaluran itu ada proses yang harus kita lalui. Nah kemudian kan apa artinya sih bantuan beasiswa, rumah rakyat miskin, jaminan kesehatan kalau jumlah anaknya bertambah terus, kan tidak akan bisa meningkatkan derajat ekonominya. Nah, sehingga saya menyampaikan agar penerima bantuan Provinsi Jawa Barat ini ber-KB. Kalau kita mau berpikir tentang pengentasan kemiskinan, itu bukan semata-mata hanya persoalan bansos itu atau berkenaan dengan masalah beranak banyak, bukan. Variabelnya banyak. Persoalan pendidikan, tadi edukasinya, persoalan pemberdayaan, akses pekerjaan, skill dan seterusnya. Sini saya meminta sudut pandang Mbak untuk bagaimana ya vasektomi itu juga dilakukan kepada laki-laki menurut Mbak? Ya setuju aja. Setuju. Menurut kakak nih, setuju nggak sih KB vasektomi itu nanti terjadi di masyarakat? Setuju sih, karena sangat membantu untuk mengurangi populasi yang mungkin berlebihan, dan karena banyak juga wanita yang kalau KB itu malah lebih beresiko. Kalau dari pihak laki-lakinya mau, ya kenapa tidak? Ide yang digagas Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat menjadi polemik. Vasektomi sebagai syarat masyarakat untuk menerima bantuan sosial. Katanya, kebijakan ini dinilai melanggar HAM dan diskriminatif bagi masyarakat miskin. Seperti biasa, kebijakan pemerintah di masa media sosial yang sangat luas ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Di sini, kami berkesempatan untuk mewawancarai seluruh elemen masyarakat, mulai dari anak muda hingga pasangan rumah tangga. Kalau vasektomi sendiri itu kan KB alami ya. Maksudnya kalau udah laki-laki udah vasektomi kan udah otomatis nanti nggak bakal bisa membuahi gitu loh. Jadi ya apalagi kalau KB buat wanita itu kan nanti ada jangka panjangnya juga kan. Mungkin juga sakit. Efek sampingnya juga Iya, perempuan ya. Menurut kakak itu kalau KB itu untuk laki-laki itu beresiko nggak kak? Kalau menurut saya sih enggak ya, karena itu yang diambil itu kan cuma sel spermanya aja. Terus, tapi masih bisa untuk melakukan hubungan dengan pasangannya itu. Kalau menurut saya kan KB itu singkatan dari keluarga berencana ya. Itu adalah salah satu program dari pemerintah untuk mengatasi biar masyarakat Indonesia ini nggak banyak untuk punya anak. Jadi 2 anak cukup. Dan umur berapa kakaknya tahu tentang KB? Kalau saya sendiri mengetahui tentang KB itu dari sejak SMP kelas 9. Kalau saya ya sebagai pendapat sebagai laki-laki saya tidak setuju karena saya takut pasang KB itu. Kalau tentang vasektomi itu adalah metode untuk KB yang permanen, di mana itu adalah cara kerjanya yaitu memutus saluran sperma dari testis. Jadi nanti akan diikat atau diputus saluran spermanya, tetapi tidak mempengaruhi untuk ejakulasi. Jadi untuk vasektomi ini tidak membutuhkan waktu lama, karena dalam vasektomi ini hanya memerlukan bius yang sederhana, yaitu bius lokal. Ya, untuk efektivitasnya itu termasuk KB yang efektivitasnya tinggi. Yang kedua yaitu untuk manfaat permanennya, KB dengan vasektomi itu karena jaraknya permanen ya, jadi tidak usah pasien itu mengulang lagi untuk ber-KB.
jadi bisa untuk selamanya. Oh ya, kalau vasektomi itu sebenarnya harus ada aturan juga untuk usia ya. Paling minimal usia untuk vasektomi itu adalah di usia 25. Sedangkan aturan ini juga harus sudah pernah punya anak. Dan untuk rencana vasektomi ini harus benar-benar matang dan pasien harus benar-benar menentukan kalau memang vasektomi ini sudah tidak menginginkan anak lagi. Kemudian untuk yang berpenyakit berat kemungkinan juga tidak diperbolehkan untuk mengikuti KB vasektomi seperti kalau mereka punya penyakit jantung atau penyakit berat lainnya, stroke, itu juga tidak diperbolehkan untuk mengikuti vasektomi. Efek samping vasektomi sendiri juga banyak karena dari vasektomi itu juga akan timbul efek sampingnya itu satu, terjadi nyeri dari sayatan yang tadi waktu disayat pas tindakan untuk vasektomi. Kemudian ada bengkak juga karena mungkin pasien banyak gerak atau banyak tidak istirahat setelah divasektomi. Dalam hal ini gagal itu artinya apa? Vasektomi itu tidak semuanya berhasil ya. Ada 99% itu bisa berhasil, tapi pasti misalnya terjadi kegagalan juga bisa. Perkenalkan, nama saya Novianto Fajar Dunianto. Perkenalkan, nama saya Madiha Septia Rizkiana, biasa dipanggil Madiha. Usia saya saat ini 29 tahun. Usia saya tahun ini 39 tahun. Pekerjaan saya saat ini freelance sambil ngurus anak-anak dan ngurus rumah. Saya bekerja di sebuah radio swasta di kota Solo. Dari awal kita tuh sempat ada wacana bahwa ntar aku mau vasektomi. Sebenarnya ngerti vasektomi kan udah lama ya. Cuma anak kemarin lagi marak, terus tiba-tiba tuh suami tuh minta izin kan. Tapi itu belum yang benar-benar kayak misalkan mencari tahu lebih lanjut bahwa vasektomi itu digimanain dan lain sebagainya. Cuman pengen vasektomi gitu. Tadinya sebenarnya awalnya ya karena memang anaknya nggak mau banyak-banyak gitu ya, mau ngapain cuma 1 atau 2 aja gitu. Dari aku pribadi aku nggak mau KB. Oke. Karena emang ada riwayat pendarahan ya waktu persalinan yang kedua. Dan mau pasang KB pun juga takutnya resiko pendarahan lagi. Kemudian seiring berjalannya waktu itu sempat hanya jadi wacana aja sampai suatu ketika di grup WhatsApp keluarga saya ada yang nge-share sebuah pengumuman ada program vasektomi gratis. Jadi sebenarnya kalau akhirnya pemicunya dari grup keluarga gitu. Ada program seperti itu, terus kemudian akhirnya setelah itu mulai itu sedikit survei riset abal-abal lah gitu. Aku sebenarnya survei itu sejak suamiku bilang mau vasektomi, terus ternyata pemerintah itu punya program itu gitu. Cuma ada beberapa hal yang aku highlight di situ yang tidak aku sepakati adalah vasektomi digunakan untuk bansos. Nah kebetulan juga salah satu temen ternyata udah pernah vasektomi itu, terus nanya lah kalau diapainnya udah tahu begitu ya. Cuman karena emang tujuan kita vasektomi itu kan hubungannya dengan tubuh kita ya, itu berhubungan dengan hak reproduksi manusia gitu. Tentu itu kan butuh mental yang kuat. Jadi kalau misalnya kita mau vasektomi dan iming-imingnya bansos, itu aku benar-benar sangat melarang suamiku saat itu. Cuma waktu kita diskusi dan ngobrol, untuk pilihan itu ya udah kita akhirnya sepakat. Pasti nanyanya kan ada yang aneh nggak sih gitu, maksudnya apakah ada yang efek samping atau hal yang lainnya gitu. Ternyata kata teman saya nggak ada, biasa aja gitu. Hasilnya juga tidak mempengaruhi apa-apa gitu. Jadi akhirnya oke, itu jadi semakin memantapkan diri. Berarti vasektomi adalah jalan ninja. Karena emang kalau dari aku riskan banget untuk KB gitu. Banyak banget lah efek negatifnya gitu. Ada KB suntik, ada KB pil, ada KB spiral, ada yang ditanam itu. Nah itu aku masih belum berani sih. Untuk obat sendiri kan cukup mahal ya. Seingat saya dan setahu saya enggak sih. Enggak. Paling yang ditanyakan adalah
sudah yakin apa belum karena ini adalah permanen. Ya. Waktu itu saya bilang udah yakin, kalau perlu kalau misalkan bisa sekarang aja nggak apa-apa udah, karena kan dari hasil nanya terus kemudian hasil cari tahu juga, misalkan habis tindakan hari itu juga beraktivitas juga nggak apa-apa gitu. Oh gitu ya. Iya, dan ya selama aktivitasnya bukan yang aneh-aneh gitu. Maksudnya kan kalau saya kan di office ya, kerja office gitu, jadi ya kan tidak perlu yang gimana-gimana, nggak perlu lari-lari, angkat beban dan Kedepannya kita harus sadar vasektomi ini bukan hal untuk kita mendapatkan uang atau pro kontranya kan adalah vasektomi ini akan mengurangi angka kelahiran gitu. Cuma kan balik lagi ya, standarnya dari pemerintah kan emang 2 anak lebih baik gitu. Balik lagi sih ke setiap keluarga kan punya pandangan atau nilainya masing-masing ya. Kalau dari aku kayak udah 2 anak aja cukup gitu, karena memang kondisi dan situasi saat ini untuk nambah anak itu nggak mungkin gitu. Ya ayo gitu, yang KB itu nggak hanya perempuan aja gitu, tapi laki-laki itu juga bisa KB gitu. Karena KB kondom pun juga beberapa masih banyak yang kebobolan kan gitu. Ya aku pikir ini emang udah jalannya vasektomi ini dengan kampanyenya memutus jalur sperma dan sebagainya, itu bisa lebih membuat sehat kehidupan rumah tangga para keluarga. ada stigma kayak misalkan nanti ternyata kamu kehilangan kelelakianmu gitu kan. Iya, betul. Oke, kalau buat aku pribadi sih iya gitu. Jadi itu memang gara-garanya juga setelah ada update di media sosial, yang mungkin istri saya ngupdate itu kan saya repost kan, kayak saya mau, yang intinya adalah informasi bahwa akan vasektomi. Ya. Itu saudara saya juga langsung ada salah satu orang saudara saya yang langsung nge-DM, kamu sakit apa sampai harus vasektomi? Gue bilang enggak sakit apa-apa gitu. Emang kalau vasektomi itu harus sakit apa gitu, misalkan nggak tahu, tapi buat saya sih enggak. Dan dan buat saya sih juga ya lepas dari misalkan oh iya ini bahwa laki-laki juga bisa KB dan lain sebagainya, kalau buat saya sih ya udah kesadaran aja. Kalau dari keluarga sih nggak ada ya gitu, jadi keluarga pun udah melek ya untuk hal-hal yang berhubungan dengan apa keputusan dari rumah tangga kita. Cuma kalau temen sih beberapa masih ada yang kayak komen, jangan, kasihan suami lu ntar beban secara mental dan sebagainya gitu. Terus ya ada juga yang tuh kayak ntar kalau lu tiba-tiba hamil gimana gitu kan, ya mungkin ya, karena keberhasilan vasektomi dari yang aku survei dan aku riset juga itu kan 98% gitu. Jadi aku tetap kekeh untuk ya udah vasektomi itu udah adalah pilihan atau jalan yang kita ambil. Siapa sih target yang dituju oleh dinas sosial dari pemerintah dan kriterianya seperti apa? Gitu. Terkait bantuan sosial itu kan banyak dari instansi ya, maksudnya berarti ada berasal dari bansos pemerintah pusat maupun daerah. Jadi perlu Mas ketahui bahwasanya sumber dari bansos itu ada yang dari pemerintah pusat, itu misalkan bantuan BPNT, PKH seperti itu. Kemudian kalau di pemerintah daerah itu misalnya ada bantuan RTLH, kemudian ada bantuan BPMKS, kemudian ada juga bantuan KIS APBD, tergantung OPD atau perangkat daerah atau instansi atau dinas-dinas yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi penanggulangan kemiskinan Kota Surakarta. Untuk kriterianya sendiri kami tangani di bidang perlindungan jaminan sosial ini yaitu bantuan BPNT, bantuan panganan tunai, dan bantuan PKH, program keluarga harapan. Program keluarga harapan itu atau PKH itu bantuan tunai bersyarat, jadi dia harus mempunyai komponen, satu ibu hamil menyusui, kemudian disabilitas, kemudian punya anak yang masih pendidikan atau sekolah. Kemudian apalagi syaratnya, kriterianya, yaitu dia harus masuk di TKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu yang bidang yang kami tangani di bidang yang ini. Jadi nanti beda lagi kalau
data kemiskinan yang berasal dari BPS dan data kemiskinan dari ESIK itu pasti beda, karena BPS itu secara makro, secara luas, secara universal dan bersifat sampling. Kalau kita berdasarkan data de facto masyarakat Kota Surakarta yang berpendudukan atau admin dukcapilnya, administrasi kependudukan dan pencatatan sipilnya itu ya di Kota Surakarta gitu. Biar bisa masuk itu gimana? Jadi daftar di kelurahan dulu. Berarti mendaftar lewat kelurahan? Ya, di kelurahan nanti masyarakat tersebut bisa mendaftar untuk di usulan baru Gakin. Kita tidak bisa usulan baru langsung, itu enggak bisa, harus lewat ESIK dulu. Kemudian kalau dia layak penduduk miskin, kan kita mesti memprioritaskan penduduk miskin dulu nih dibandingkan yang rentan nih atau orang yang hampir miskin ya. Terus nanti baru diusulkan di TKS, data terpadu kesejahteraan sosial, nanti dari sana keluar SK baru bisa diusulkan ke usulan baru bansos. Kalau vasektomi di Indonesia itu ini ya, apa namanya, di dalam sendiri tidak dijelaskan secara ada peraturan itu maksudnya dalam peraturan undang-undang itu tidak, karena ini masuk ini ya apa namanya sebuah tindakan medis. Nah, tindakan medis yang mana ini tuh menjadi hak prerogatif dari para tenaga medis yang mana tapi pelaksanaannya atau praktek vasektomi ini dilindungi oleh gitu. Jadi secara hukum tidak dilarang vasektomi, tapi pelaksanaannya itu lebih aturan saja. Harus ada yang namanya informed consent. Informed consent inilah yang diatur di Hukum Kesehatan Indonesia. Informed consent ini apa sih? Persetujuan dari pasien untuk melakukan tindakan tersebut. Kalau pasien tidak setuju gitu ya untuk melakukan tindakan tersebut, maka tidak bisa. Nah, ini yang namanya vasektomi, terus tubektomi dilakukan terhadap tubuh pasien. Gitu. Kenapa? Karena itu dilindungi oleh HAM. Jadi menurut hukum administrasi negara ya nggak ada masalah, karena memang nggak ada kebijakan, belum ada kebijakan sampai saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan itu terkait wajib vasektomi, wajib tubektomi. Cuma kalau misalkan nanti ada keluarkan peraturan perundang-undangan itu dan masyarakat itu merasa nggak sesuai ya, ini bisa digugat di MK. Jadi kalau pasal-pasalnya ya jelas dari kalau melalui hukum itu tuh harus dari landasan hukum yang paling umum gitu, baru ke khusus. Betul. Yang paling umumnya itu tercantum di pasal 28 kalau nggak salah. Pasal 28B UUD 45 gitu. Di situ intinya adalah setiap orang, mau itu cewek atau cowok itu ya, baik pria maupun wanita, itu berhak membentuk keluarga, kemudian melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jadi di sini jelas ya, berhak. Berhak melanjutkan keturunan. Ada lanjutannya nih. Tadi kan pasal 38 setiap warga negara baik itu pria maupun wanita berhak melanjutkan keturunan, bukan selama terikat pernikahan yang atau perkawinan yang sah. Di pasal 26 buku 39 tahun 1996 hal ini
dijelaskan lagi bahwa setiap orang itu berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan. Ya, dipertegas lagi. Melalui perkawinan yang sah, gitu, dan bebas dari segala bentuk paksa. Nah, di dalam undang-undang kita ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, khususnya pasal 72. Di mana di sini setiap orang itu berhak, setiap orang berhak untuk menentukan sendiri cara dan metode kontrasepsi yang digunakan. Jadi lagi-lagi boleh kok, tapi asal tidak dipaksa. Munculnya polemik vaksektomi dan penerimaan bantuan sosial, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan keadilan sosial dan hak-hak individu. Vasektomi sebagai pilihan reproduktif memerlukan perlindungan hukum yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan prosedur yang aman dan etis. Kita dari pihak kesehatan sudah banyak memberi penyuluhan kepada warga, kepada masyarakat, kepada pasangan usia subur tentang KB vasektomi. Jadi ini benar-benar aman, efektif, walaupun kita sudah ngasih banyak penyuluhan tentang manfaat, efek samping, keunggulan, tetapi belum banyak peminat untuk vasektomi ini. Diperlukannya sinergi dari pemerintah, tokoh masyarakat, dan keluarga untuk memberikan pemahaman bahwasanya vasektomi itu bukan kelemahan, tapi kewajiban. Nah, dari video kami, apakah kebijakan ini perlu dilanjutkan atau perlu dikaji ulang? Dan kalau buat saya sih, kalau mau mengkampanyekan ya lebih kepada bahwa ya vasektomi kan salah satu, kalau buat saya ya, salah satu wujud cinta terhadap istri dan juga keluarga. Gitu. Makanya vasektomi. Untuk yang haram dan sebagainya itu perspektif yang lain gitu. Cuma yang aku highlight lagi, jangan pernah jadiin tujuan kita vasektomi adalah mendapatkan uang atau mendapatkan bansos dari pemerintah. Pemerintah harus mempertimbangkan lagi dengan cermat implikasi hukum dan sosial dari kebijakan bantuan sosial yang terkait dengan vasektomi, sehingga hak-hak individu dan keadilan sosial dapat tetap terjaga.